Tergantung pabriknya sih Mas, biasanya ya kan tergantung permintaan pabriknya tuh sekian umurnya gitu. Minimal, batas minimalnya ada, batas maksimalnya ada. Ada. Oh, jadi kembali lagi. Kalau ketemu sponsornya yang bisa ya ikut sponsor, apalagi PT-nya jauh gitu ya mungkin enak sponsor itu. Pakai sponsor seperti itu. Tapi beda loh Mas, pakai sponsor sama pergi sendiri ke PT Ya, biayanya. ya biayanya ya nambah sponsornya. Nambah sponsor. Oh. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam seduluran dimanapun anda berada. Tentunya masih dalam kondisi sehat tanpa ada kekurangan apapun. Masih kembali di Trans B7. Yang belum subscribe silahkan subscribe Ya. Dan mungkin kalau video ini bermanfaat untuk teman-temanku semuanya, jangan lupa di share. Ataupun mungkin yang punya pertanyaan-pertanyaan sekitar Taiwan, betul nggak Mas Kuko? Silahkan komen ataupun mungkin di bawah. Nanti insya Allah kita akan menjawabnya semampu kita, betul nggak Mas Kuko? Betul. Masih sehat Mas Kuko? Belum tak salamin lagi. Kayaknya kok kedinginan ini. Kedinginan nih Mas Kuko ya? Iya dingin. Karena di Taiwan lagi musim dingin lur, jadi ya memang rasa dingin seperti itu. Kembali kita kulas Mas Kuko dari pertanyaan Mas siapa itu, coba tolong dibacakan. Kita kulas Dari Nathan Kania 9980. Apa Mas? Mas, umur saya 39 tahun. Kalau saya mau kerja di Taiwan, apakah masih bisa? Seandainya bisa, bagaimana caranya dan harus kemana? Oke, jadi umurnya 39. Ya. Apakah masih bisa ataupun gimana? Sebetulnya seperti ini lor. Intinya kembali lagi itu hanya ke PT. Kalau saya ditanya pun yang menentukan lagi dari pihak PT dan pihak pabrik yang ada di Taiwan masih bisa nerima atau tidak. Itu yang pertama. Yang keduanya, umur 39 itu sudah pernah ke Taiwan atau belum? Ya. Betul enggak? Betul. Kalau sudah pernah ke Taiwan kan namanya kan udah ek Taiwan, itu bisa kalau yang sudah ek Taiwan. Tapi kalau yang yang belum pernah ke Taiwan, saya kembalikan lagi, nyarilah PT, bertanyalah kepada PT masih bisa menerima atau tidaknya. Ya. Seperti itu. Ini salah satu tak bikin contoh lagi. Sekalian membalas ataupun mungkin menjawab pertanyaan dari Mas yang kemarin itu. Mas Awan ini sebagai contohnya saja. Mas Kukuh Kurniawan umurnya sama sekarang berapa Mas? Sekarang baru naik 20. Baru naik 20. Berarti di usia yang 20 sama udah bisa terbang. Ini Ya. Mas kemarin aku juga lupa ada yang menanyakan maksimal umur berapa untuk berangkat ke Taiwan. Betul enggak Mas? Betul. Berarti di umur 20 tahun aja sudah bisa berangkat ke Taiwan. Ya, soalnya kemarin saya berangkat tuh umur 19 tahun. Itu ya kan saya keliling tuh cari info PT-nya. Ada yang nggak bisa, harus 21. Terus? Diliatin di grupnya itu ya pabriknya tuh rata-ratanya nyarinya 21 ke atas. Sampai 30-an lah. Sampai 30-an. Terus kebetulan sampean? Kebetulan ada PT-nya yang bisa lah, umur 19 tahun bisa berangkat. Bisa memberangkatkan tanpa ada masalah apapun Mas ya itu. Nggak ada masalah. Tanpa merubah dokumen ataupun apa tidak Mas ya? Enggak. Berarti sampean Asli. bisa diterima lah ibaratnya Bisa, seperti itu. 19 tahun ya itu 19 tahun itu mungkin ya minimal lah, soalnya ya 19 tahun. Kemarin ada yang ketemu 18 tahun tapi udah nikah gitu, cuma bedanya ya udah nikah. Oh, dia 18 tahun malah sudah menikah. Ya. Tapi berangkat juga ke Taiwan gitu Mas ya. Waktu prosesnya ketemu sama sampean. Ketemu pas di Tetuan. Oh, yang di Taiwan. Terus dia cerita bagaimana? Cerita umurnya masih 18 tahun gitu. Saya kaget kan, jadinya ternyata bisa 18 tahun tapi ya cuma udah nikah. Udah gitu. nikah, statusnya udah nikah. Itu juga mungkin ngelihat dari PT-nya dulu ya Mas ya? Iya, tergantung PT-nya. Tergantung PT-nya dan majikan yang ada di sini bisa nerima atau tidaknya. Terus sedikit lagi Mas Kukuh, mungkin punya tambahan atau mungkin saran-saran buat teman-teman yang mau berangkat? Ya itu ya kalau umur itu tergantung pabriknya sih Mas, biasanya. Ya kan tergantung permintaan pabriknya tuh sekian umurnya gitu. Minimal, batas minimalnya ada, batas maksimalnya ada. Ada. Oh, jadi kembali lagi balik lagi tetap ke PT juga ya Mas ya yang menentukan seperti itu. Terus kira-kira kalau saudara kita yang tadi dari Lampung tadi itu, kalau menurut saran dari Saman bagaimana Mas kalau di umur yang 39? Kalau 39 sih saran saya ya
cari info dulu lah. Soalnya kan kadang-kadang bisa ternyata prosesnya lama itu ya nambah lagi umurnya malah gimana. Iya, betul. Terus dia kan menanyakan kepada kita, Mas, dia harus pergi kemana dan PT-nya apa? Kalau menurut Saman sendiri bagaimana? Kalau PT sih, kalau yang paling enak sih ya cari yang dekat rumah gitu. Soalnya keluar biaya transportasinya tuh dikit Gitu. Kalau menurut Saman lagi, mungkin kan banyak Mas sponsor di daerah masing-masing, pasti kan ada nih. Menurut Saman enak langsung ke PT ataupun mungkin minta bantuan sama sponsor, Mas? Karena kalau di umur segitu, di umur 39 tahun itu, ya itu tadi, kembali lagi kepada majikan, kembali lagi kepada PT. Betul nggak kira-kira? Kalau menurut Saman sendiri bagaimana? Ya yang pasti keliling dulu cari info PT-nya yang bagus, yang bisa, yang pasti yang bisa berangkatin. Menerima lah ibaratnya. Ya kalau ketemu sponsornya yang bisa ya ikut sponsor, apalagi PT-nya jauh gitu ya mungkin enak sponsor itu. Pakai sponsor seperti itu. Tapi beda loh, Mas. Nah, pakai sponsor sama pergi sendiri ke PT Ya, biayanya. Biayanya ya nambah sponsornya. Nambah sponsor. Mungkin Saman punya tambahan kalau nggak pakai sponsor dan tidak pakai sponsor, karena Saman kemarin pakai sponsor atau tidak? Saya enggak, soalnya PT-nya tuh pusatnya dekat rumah. Oh, gitu. seperti Makanya kan enaknya dekat rumah. Yang pusatnya bukan di yang cabang kalau bisa. Yang ya kalau di cabang ya itu tadi nanti Ya prosesnya balik lagi ke pusatnya seperti itu. Jadi Saman kemarin nggak pakai sponsor? Nggak, Saman langsung ke PT-nya. Langsung ke PT-nya langsung, berarti Saman setidaknya kan Saman juga punya pengalaman lagi tuh. Kalau melalui sponsor mungkin dari biayanya tadi pasti ada biaya tambahan. Tapi setidaknya membantu tidak, Mas? Mungkin ya enak langsung aja. Soalnya kan tahu prosesnya kayak gimana, dari awal sampai berangkat itu kayak gimana. Jadi tapi kalau beliau tadi mengatakan seandainya beliau itu dari Lampung, setidaknya kan harus punya pembekalan, toh, Mas. Kalau nggak tahu arah jalan gimana prosesnya, karena kalau masih non kan, katakanlah paspor aja kan kadang-kadang kan belum punya seperti itu, kecuali dia udah pernah entah Malaysia ataupun Jepang ataupun Taiwan sendiri seperti itu. Kalau belum pernah berhubungan dengan orang kantor kan biasanya malah bingung. Betul enggak? Jadi mungkin enaknya pakai sponsor seperti itu biar sedikit membantu. Betul enggak, Mas? Gimana? Bisa tanya ke BP2 PMI ya. Itu kan Badan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tuh ada biasanya tuh di kabupaten di kabupaten. Jadi bisa lari ke mana, Mas? BP2 PMI. BP2 MI. Pemerintah. Ini Mas yang dari Lampung, mana Lampung Tengah itu ya, Mas ya? Nanti diarahin itu sama BP2 PMI. Biasanya yang PT-nya ini di sekitar sini, daerah sini gitu. Itu dikasih tahu sama BP2 MI itu, Mas ya. Jadi bisa mengarahkan nanti enaknya ke PT yang mana ataupun mungkin bisa membantu lah, intinya seperti itu. Terus apa lagi, Mas? Ya itulah soal BP2 PMI itu. Biasanya semua PT itu kan prosesnya pasti ke BP2 PMI nanti. Habis itu dikasih tanda tangan lah persetujuannya gitu. Biasanya gitu. Jadinya tahu lah PT-nya yang mana aja, daerah mana gitu. Jadi lebih enaknya kedua BP2 PMI itu tadi, Mas ya. Nanya-nanya di situ mana yang bagus, PT yang bagus, betul seperti itu, Mas ya. Terus mungkin yang bisa membantu karena umur juga udah ya 39 juga dibilang ya juga udah kelewat ya, Mas ya. Iya, sudah berumur. Sudah berumur ibaratnya ya. Kalau kelewat belum ding ya, sudah berumur lah ya. Sama enggak nanya, Mas Tran berapa? Sama berapa? Nah, ya sekarang udah sama seperti Mas yang dari Lampung tadi intinya, tapi waktu saya proses itu kan masih di umur 36, jadi tidak ada masalah waktu itu. Tidak ada masalah, Mas, kalau masih di angka 36 itu masih bisa diterima. Dan waktu itu juga seperti jawaban sama tadi, Mas, kembali lagi kepada majikan yang ada di Taiwan. Bisa nerima atau tidak, karena pabrik itu kan tidak tentu, Mas. Ada tadi yang sama di awal tadi juga mengutarakan di pabrik ini minta umur yang 21, di pabrik ini ada yang minta katakanlah 25, di pabrik ini mintanya yang ada 30 karena pekerjaannya terlalu berat, karena kalau masih di umur yang punya pengalaman, kalau yang di umur 21 katakanlah takutnya belum punya pengalaman, terus kerjanya agak berat dikit, ya mungkin agak keras lah
ibarat kerjanya seperti itu. Nah, jadi kembali lagi tergantung majikan yang ada di Taiwan juga. Kalau memang masih bisa diterima ya pastinya masih bisa terbang. Yang penting jangan putus asa. Betul nggak Mas? Berusaha dulu, nyari informasi seperti yang diutarakan oleh Mas Kuko tadi. Salah satunya mungkin di BP2 PMI, nanya-nanya dulu di situ mana yang bagus, terus yang bisa membantu sedulurku kabeh yang pengen berangkat ke Taiwan. Tambah dikit lagi, karena mungkin ini kan informasinya nambah gaji nih, tapi belum sempat gajian, jadi kita belum bisa mereview. Nanti kalau kita udah gajian, insya Allah kita review dan kita bikinkan videonya. Betul ya Mas Kuko? Tambahkan dikit ataupun mungkin kasih semangat buat teman-teman kita yang pengen berangkat ke Taiwan, Mas Kuko. Monggo. Buat teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan ya semangat terus, pantang mundur, apalagi kalau udah proses ya silahkan dilanjutkan. Terus kalau yang belum ya dipikir-pikir, cari info yang lebih matang lagi. Betul. Sebelum berangkat. Tuh. Cukup? Cukup. Motivasinya apa nih? Nggak tahu. Nggak tahu. Kata-kata hari ini nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Mungkin gitu aja dulu ya obrolannya. Mungkin saya juga mohon maaf kalau ada kurangnya penjelasan ataupun salah tutur saya bicara, karena sifatnya manusia pasti ada kurang dan lebihnya. Ya. Kata-kata hari ini dari Mas Trans B7, kembali kepada diri Anda masing-masing. Andalah yang menentukan, Andalah yang punya cita-cita. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.